masih bertahan. Jadi nuzulul Maulid, Isra, Hijriah, Islam pegang Isra Mi'raj. Anak dia ada Islam pegang nuzulul Quran. Dia wadraw yang naik jatuh di pumun dah. Dungro yang masjid. Ini beli kafe. Mantau dan nak salah dah. Kamu kafe namanya dua kafe. Malah yang kan kafe dua kafe itu mulanya Cina. Ini dia pada persen dalam dalam masjid. Cina jak kafe. Dan kalau nak kafe ya maka itu dua kafe. Kamu yang kan kafe namanya dua kafe. Giliran umat Islam lebih cinta kafe termasuk bak malam nuzul Quran. Item dua hidai ngai duk lang masjid. Poka Islam tadi aja. Baik nak salah kamu hari Islam ke, baik nak dalai-dalai kamu ke, kamu hendak mengganggu drone. Kamu hendak miatam drone bukan hari-hari besar Islam. Jadi umat Islam sendiri yang hari ini jauh daripada hari besar Islamnya. Yang kamu sangat ada belah, kamu nyung. Nah, jadi kita masih bersyukur Allah memilih kita masih peduli dengan hari-hari besar Islam ini. Dan kita khawatir kegiatan seperti ini bisa hilang dan menghilang. Aduh lawa, aduh lucu-lucu. Tapi saya lihat acara seperti ini meriah kota betul. Kota nak spanduk loh, tulis spanduk. Katanya anak-anak tahu acara apa di masjid? Oh, peringatan nuzulul Quran. Yang pihak spanduk apa? Mengaji huronya adalah hari besar Islam. Anak pihak bertolong, sepanduk tahu peringatan hari besar Islam nuzulul Quran supaya anak-anak kita itu tahu cerita dia nanti. Oh, nuzulul Quran malam 17 Ramadan. Nah, inilah yang kita hari ini perhatikan. Karena hari ini kita hidup di zaman modern. Kalau tidak ini kita yang buat, yang kita besarkan, maka orang lain sudah tidak peduli dengan hari-hari besar Islam ini. Allah jamaah yang berbahagia. Jadi Al-Quran yang ada di hadapan kita ini, kalau kita lihat dari segi turun Al-Quran, maka turunnya Al-Quran ini diberi nama di dalam agama kita Nuzulul Quran. Nuzulul Quran. Nuzul Al-Quran. Nuzulul Quran. Yang tulis Nuzulul Al-Quran lah kan ada belalih lah. Nuzulul Al-Quran. Salah. Nuzulul Quran atau Nuzul Al-Quran. Idhafah. Nuzul mudhaf, Al-Quran mudhaf ilaih, kalimat majmu'. Turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran itu dua buah tahap yang boleh sampaikan turunnya Al-Quran. Pertama, turun Al-Quran dari maknun kepada Lauh Mahfuz yang disampaikan oleh Allah dalam surah di penghujung surah Al-Waqi'ah. Fi kitabim maknun. Kalam Allah disimpan oleh Allah di dalam tempat maknun yang tersimpan sudah 30 juz seperti ini. Di mana kertas, hana huruf, hanya suara. Karena kalam Allah ini ada pegahna huruf kalau dia manusia, kamu tasbih. Ada pegahna suara kalau dia suara manusia, kamu tasbih sih. Maka kalam Allah yang azali, yang kalam Allah yang ditempatkan oleh Allah fi Lauhil Mahfuz, istilah lain dari kitab bin maknun fi Lauhil Mahfuz, diputar oleh Allah langit dunia. Langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah, rumah yang mulia, tempat yang paling mulia, tempat yang paling khusus, gaib katanya, karena yang berada di langit Baitul Izzah, di langit yang pertama.
Empat langit ke langit-langit, langit yang oleh kita tidak terjangkau. Di sanalah Allah menurunkan Al-Quran lengkap 30 juz karena surat-surat kumpul karena yang hana huruf waw ciko wi hana, alif lam hana, fathah hana, ta hana, mim huruf hana. Al-Quran tidak berhuruf. Al-Quran hanya bermakna. Lebih juz dimulai daripada surah Al-Fatihah sampai penghujung surat An-Nas yang diputar juga oleh Allah dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit yang pertama tersimpan kerodina Al-Quran kalam Allah. Yo kalam lahir Nabi Muhammad anak diputar lah mayatnya bungo sabah kalau Taurat kana, Injil kana, Zabur kana, Ka'waina. Maka itu wal kutub yaitu kitab-kitab Allah. Beriman kepada kitab-kitab Allah. Beriman kepada Zabur, Injil, Taurat. Yang imannya hanya kitab Allah. Belakangan turunlah Al-Quran. Maka tahap yang pertama adalah Al-Quran 30 juz diputar oleh Allah dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, yaitu Baitul Izzah 30 juz marratan wahidatan. 3 cuma 30 juz. Panjang diputarnya, itulah yang dibaca oleh Tuan Haji Sulaiman. Syahru Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quran. Turun dari mana? Turun dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Yang syahru Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Malam keberapa? Tidak ada yang tahu. Ubawai batengah make, tidak ada yang tahu. Pokoknya malam di bulan suci Ramadan. Sesuai dengan ayat lain yang dibaca dalam sembahyang. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Yang jelas bah malam Qadar. Jadi kedua boh jelas. Turun Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, yang jelas bah bulan Ramadan dan bah malam Lailatul Qadar. Yang jelas. Yang belum jelas kita masuk padu. Yang belum jelas. Maka itulah rahasia Allah. Apakah malam 1 boleh jadi, malam 2 pun walaupun genap boleh jadi. Hanya saja kita juga anjurkan menemukan Lailatul Qadar pada malam ganjil aulabi fi asyril awakhir. Lebih-lebih Pak 10 yang akhir, berarti 21, 22, 25, 27, 29. Itu peluang yang paling besar. Tapi bukan berarti tidak ada pada malam pertama. Lagi main bola haji. Itu menayang kah? Main bola yang pernah bapak kedua itu kata lu. Kan bapak kedua kata lu, telepon kata lu kadang-kadang. Jadi haji tebak-tebak pasti yang menasi kadang malam Lailatul Qadar boleh jadi kelewat malam 1. Karena kan syahrul Ramadan. Kajian hitung syahrul Ramadan sejak bulan Ramadan lah. Puasa, berbuah, boleh terserah. Pokoknya Lailatul Qadar itu ada pada malam Ramadan, sepanjang Ramadan. Walaupun disunatkan agar kita mengintai lum ketiga itikaf di 10 yang akhir. Jadi 2 boh yang jelas, 2 boh yang belum jelas. Yang jelas surah Al-Quran turun bulan Ramadan. Al-Quran turun malam Lailatul Qadar. Yang belum jelas malam itu padum karena hanya mendung itu maka payah sedot, payah terjaga-jaga. Semoga kita ada di dalam Lailatul Qadar. Bahkan boleh jadi semoga kita sudah menemukan Lailatul Qadar yang berlalu hingga 17 malam yang mulianya. Mami oleh kalian cerita problemnya dari peringatan nuzulul Quran. Kalau bicara peringatan nuzulul Quran,
yang dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, dia pegang kat malam tu Ramadan. Dia pegang kat malam luar, dia pegang malam daerah maka ada kerjaan dan banyak ada peringati turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Tahap yang kedua, dari langit dunia Al-Quran 30 juz sudah lengkap. Mengenai kitab tafsir dinilai beliau. Dan buka kitab tafsir pasti jumlahnya ilai. Anzalallahu ta'ala al-Qur'ana marratan wahidan min lawhil mahfudhi ila baitil izzati. Itu tulisnya Mbak Mukadimah tafsir. Nah, jadi dari langit dunia ya, kebetulanlah Al-Quran berumur. Sejak Nabi Muhammad berusia 40 tahun. Yang Nabi Muhammad dalam umur 40 tahun, Al-Quran ini juga belum turun karena Nabi Muhammad ketika itu belum menjadi Rasul. Menyunan usia Nabi Muhammad 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun itu belum turun Al-Quran. Yang karena langit dunia yang dunia anak tok loh. Itulah kitabim maknun, tersimpan dia dengan rapi. Nah, cocoknya ini. Kalau betul-betul milik Allah, giliran Nabi Muhammad diperintahkan melakukan tahanus, yaitu yang kalut bak gua Hira. Ketika usia beliau saat itu sudah 40 tahun. Dan beliau melakukan tahanus gua Hira, yang mana jamaah haji sudah ada yang di sana seringnya ini puncaknya yang 3 tahun. Muyohana 3 tahun, beanedon ngerti. Jadi di gua Hira itu yang keenam turunlah ayat yang pertama, Iqra. Dari mana ayatnya? Dari Lauh Mahfuz dan gua Hira, dari langit dunia uno. Iqra kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pagi di Gua Hira. Malam 17 Ramadan. Yang ke-17-nya yang jadi tapi memang waktu itu kan Al-Quran pun malam Lailatul Qadar. Berarti juga nuzul Al-Quran malam 17. Berarti malam 17 Lailatul Qadar. Benar sebelah. Jadi yang kita peringati malam 17 hari ini adalah malam pertama turun ayat dari langit dunia ke bumi yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu terjadi pada 17 Ramadan. Disepakati oleh semua ulama, disepakati menyuguhkan peringatan nuzulul Quran diambil momen pada saat Nabi menerima wahyu pertama, yaitu Iqra di Gua Hira. Karena yang terjadi malam 17 Ramadan, maka malam 17-nya itu dijadikan peringatan hari besar Islam, yaitu sebagai malam nuzulul Quran. Inilah malam ini. Maka peringatan nuzulul Quran sesungguhnya peringatan yang paling besar. Karena tanpa Al-Quran maka peringatan Al-Quran peringatan yang paling baik dalam agama Islam. Karena Al-Quran adalah pedoman umat manusia. Al-Quran yang dustur dan panduan. Jadi apa sesungguhnya Al-Quran? Naunannya ma huwal Quran. Apa itu Al-Quran? Makanya harus tak jawab dari segi ilmu usul fikih. Apa itu Al-Quran? Sedangkan Al-Quran di Lauh Mahfuz dan Hadis Daud ulang kiamat tak hadir. Jadi yang takrif, yang definisi adalah Al-Quran ini yang sudah ada dalam kita ini. Nanti dilihat dalam semua kitab-kitab usul fikih atau buka Al-Ashbah wan Nadzair, kitab usulul fiqh, boleh Syekh Abdul Wahab, boleh Syekh Abu Zahra, boleh Wahbah Az-Zuhaili, atau kitab-kitab kuning lah Hidayah Wahbah bukan Ashbah wan Nadzair misalnya.
atau kitab-kitab tafsir, maka berpegang makna Al-Quran. Al-Quran adalah huwa kalamullah. Al-Qurannya adalah kalam Allah. Anjir tamat, anjir targam, anjir tahu karenanya kalam Allah. Alladzina nazala bihi ruhul amin, yang diturunkan oleh Allah melalui malaikat ruh, yaitu malaikat Jibril. Malaikat Jibril nanan khusus Allah. Jibril nanan khusus oleh Allah, yaitu ar-ruh. Ar-ruhnya kenyawang artinya. Ruhnya nama malaikat Jibril dalam Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Ayat itu tanazzalul malaikati waruh. Turunlah malaikat dan Jibril. Kalau malaikat Jibril, malaikatnya termasuk Jibril, tapi Jibril bertaksis khususan. Ya, jadi lagi lu kepada yang terhormat para imam, pada terhormat para pengurus masjid, menansyid kepada imam syekh, pengurusi, taksis tapi khusus. Maka ruh yaitu malaikat Jibril membawa ayat Al-Quran ini ala qalbi Rasulillah, ke dalam hati Nabi Muhammad. Anak pakai huruf, anak pakai suara. Maka itu Nabi Muhammad ummi. Umana ummi? Kan karena baca gaya Quran, kan karena baca. Kan karena boleh. Maka itu Nabi Muhammad ummi, artinya diterima wahyu. Kan dibaca oleh Jibril berkata, dan kan tulis. Tapi baca dengan hati, dengan mata hati. Iqra, bacalah. Maka oleh karena itu Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, yaitu Ruh Al-Amin, malaikat yang terpercaya, tidak mungkin ada yang tersembunyi. Baik nak pikiran katanya Al-Quran yang diturunkan oleh Jibril dari Juz, baik nak kata-kata pikiran, kadang nanti Jibril kena dulu, kadang katakan anak-anak bukunya Aman Al-Amin. Maka malaikat Ruh Al-Amin, malaikat yang sudah pasti tak mungkin salah. Hitungan diturunkan oleh ayat, ayat 7 diturunkan oleh Allah. Tertubuhkan surat ala qalbi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa diturunkan Al-Quran? Gunakan Al-Quran hanya suara, Al-Quran hanya huruf. Ibarat diturunkan Nabi Muhammad, Allah diturunkan Al-Quran ke Nabi Muhammad bi al-fadil arabiyyati, yaitu dengan bahasa Arab. Bahasa Arab dan bahasa Gahbah adalah Allah membaca Arab Gahbah. Bahasa diturunkan Al-Quran ke Nabi Muhammad karena Nabi Muhammad juga orang Arab. Maka diturunkan Al-Quran dengan bahasa Arab. Nah, undangnya mamanya Nabi Muhammad ulun cemuru, mampu bahasa Arab, membaca cemuru. Kenapa katanya menang? Mudah-mudah orang. Mudah-mudah. Mamanya Nabi Muhammad ulun jauh semua, pasti yang berlalu semua kan? Dia punya itu. Artinya sudahlah. Karena Nabi Muhammad orang Arab diutus oleh Allah sebagai pusat Islam di Arab, maka diturunkan Al-Qurannya dengan bahasa yang dipahami oleh Nabi Muhammad, yaitu dengan bahasa Arab di Al-Fadil Arabiyyah. Maka bahasa Al-Quran yang namanya nyo bahasa Arab, nyo tulisan Arab, dan lagu-lagu yang diucapkan dalam tilawahnya mesti lagu Arab yang dikembangkan dari lagu Arab. Anjir kembangkan lagu-lagu yang kan berasal dari Arab. Anak sepakatinya kaidah Arab. Maka Al-Quran pakai nahu, karena nahunya adalah berurusan dengan bahasa Arab. Al-Quran pakai saraf tasrif, karena berhubungan dengan bahasa Arab. Ini kan bahasa Arab boleh kait tasrif, bahasa proyek kait tasrif. Baiknya ulun dah datang. Oh, hana datang, betul. Hanya datang,
Dasar itu datuma datum dadi datuma datunna dani dana mana datun dana. Nah, ai pakai jawab proyek data. Yang urusan masalahnya dan atasnya urusan masalah. Alimnya dalam Al-Qur'annya karena menemukan bahasa Arab, maka berkaitanlah dengan ilmu lughah, ilmu bahasa. Dan ilmu bahasanya berlari kepada penjelasan kamustina ilmu tafsir. Dan bahasa Arabnya hukum baca, ahkamul mad, ahkamul waqfi, ahkamul ibtida, sifatul huruf, ahkamul huruf, mafatul huruf, itu berhubungannya karena kayak al-Qur'an Arabiyah. Akan berkaitan dengan bayang, berkaitan dengan ma'ani, dan berkaitan dengan yang jadi mulut dengan ilmu rasam, ilmu tulis Quran. Jadi tadi tulis Quran dan detektif karena narasam, ilmu rasam yang murni oleh anak-anak kaligrafi, al-khat, ilmu khatil Quran. Yang lalu lihat tahu assalamualaikum dalam tulis. Assalamualaikum a sin lam mim. Jadi assalamualaikum itu apa huruf? Baca assalam. Salah ya. Mohon maaf. Kan lupa. Anak itu pimpinan daya harus dikoreksi nama-nama pesantren yang telahnya. Bak stempel salah, bak box surat salah, malah bak pamflet salah. Yang perlu ya, boleh. Diukur lego. Nama pesantren dah salah. Naik hanya mendung nalih lam. Nak apa pesantren Pak Zakia Ramadan. Tulis. Tapi katrik, ini orang tadi katrik. Daya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tulisnya begini. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi tulisan Sunnah macam alah. Tulisan Ahlus Sunnah wal Jamaahnya macam salah tulisannya. Nah, yang kita tulis apa? Maksudnya Baitul Ikram, masjid Al-Ikram. Al-Ikram mulia. Ikram, I dah boleh bahasa Indonesia. I-K-R-A-M, Ikram. Jadi Masjid Al-Ikram. Dia pakai Q, Ikram. Itulah mungkinnya saya akan bikin Q ke bahasa Arab. Hanya bukan Q bahasa Arab, kan Q mana ni? Nah, yang Q, kan Q. Lagi urus sok-sok bahasa Arab. Aku tulis. Nama pokok ini boleh berkah abadi, berkah. Ini yang berkah, berkah, karena ada tulis bahasa Arab barakah, barakah, ni barakah, kakilah benar. Jadi yang itu ini. Dan nama-nama masjid juga masih banyak yang keliru dalam penulisannya. Maka harus belajar juga ilmu rasam atau ilmu khatil Quran. Tapi menyangkut ilmu khat dengan ilmu rasam, yang lebih jauh ilmu rasam. Karena ilmu rasam, yang hanya ilmu hukum khat. Contoh, kita tulis as-salatu, menyangkut ilmu khat, as-salat, kita tulis menyangkut ilmu rasam, kan ada hilang juga. As-salatu, benar? As-salatu. Karena buat dua itu, maka di sana terjadi beda qiraah. As-salat. Sulaiman itu. Karena tulisannya juga beda. Nah, baca as-salatu, lagi dibaca di Imam Hafaz dalam qiraah Hafaz. Nah, as-salat. Karena wa'una. Nah, ya ulama wadduha. Maka qiraah baca wadduha. Tapi menyoba sembahyang jenazah, Allah maghfir laha, Allah maghfir lahu. Menyoba dan menjadikan Allah maghfir laha. Nah, kira nyan baca lah, belum baca lah. Baik waktu kuwi nampak, kuwi jenazah kata semuanya jenazah kan katanya ada yang Johanna anak jelah dah meninggal ini kuragam. Ya, katanya tadi dah meninggal kuragam ini
Hidup enak, Fatihah jelas aja. Allahumma firlahi warhamhi. Karena kena jelas, agam kau inang kau nyahju, nyan pandunga lah kan nyan lah. Jadi kaitan nama ilmu rasam, ilmu fat, tajwid kali. Kita mengulang ilmu munasabah ayat dengan ayat. Karena ayatnya nah hubungan. Karena lepas sendiri ayat. Nah hubungan mendungnya. Jadi Allah kita gambar, Al-Quran yang kita gambarkan. Kau juga hanam satu ayat yang berdiri sendiri. Mandung cawi-cawi mendalam-dalam. Hanya kita menggambarkan Allah ayat Quran. Ayatnya hubungan dengan makanya ilmu munasabah betul. Ilmu hubungan ayat dengan ayat. Hubungan surat dengan surat. Maka dalam tafsir segala betul ayat betul deh. Ayat yang merupakan lanjutan dari ayat ini. Maka betul. Kita mandunglah hubungan. Maka orang yang mengenal hubungan ayat dengan ayat, maka sini banyak terjadi kesalahan dalam memahami. Nah, jadi jangan lumpuh oleh hinan. Tapi Al-Quran oleh Allah, Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril dalam arti Nabi Muhammad dengan bahasa Arab. Kepu Al-Qurannya, liyakuna hujjatan linnasi wa qanunan wa dasturan. Agar menjadi undang-undang bagi manusia, undang-undang bahasa Arab. Anu, apa yang dikatakan? Anu, ya cakap anu itu. Nama, dia bit-bitnya kita pedomani, yang tutui anu. Mau yang tu yang kanu. Ya betul-betul anu. Al-Quran sebagai anu. Syariat Islam yang Aceh juga dalam bentuk anu. Syariat Islam yang kafah dan kafah. Nah, jadi oleh karena itu menjadi kanun undang-undang. Wadai juga kanun tentang khalwat pangkat dasar ayat Quran. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina. Berarti lahirlah kanun tentang larangan khalwat di dalam Quran. Wala taqrabuz zina. Baik makna jangan berzina hari Rabu. Rahmi hang dia. Nah, jadi ini lahir kanun. Pangkat larangan dilarang main judi. Karena ayat Quran innamal khamru wal maisir fajtanibu. Nah, juga lah kanun lahir larangan judi. La ilaha illa la ilaha. Jadi Al-Qur'annya menjadi kanun. Maka kanun yang menjalankannya ini adalah kanun yang sesuai dengan Al-Qur'an. Tiba Al-Qur'an kanun ini. Karena Al-Qur'annya sebagai kanun, dusturan, peraturan. Memang ini peraturan Islam wajib tumaurat. Tumurah, berina, beragam. Mandung di dalam Al-Quran. Karena kanun, keseluruhan. Dan Al-Quran menjadi hujjah bagi Nabi Muhammad. Hujjahnya argumen. Alasan. Karena orang kafir awal, kafir Quraisynya. Itu Muhammad urusan yang memang Islam. Oh ibunya, putra anda, ada bukti. Maka jawabannya. Kekeliling Muhammad, Allah menurunkan kepada saya Al-Quran. Inilah bukti saya sebagai Rasul. Maka dalam tarikh disebutkan, yaitu wa hujjatan linnas. Al-Qurannya menjadi hujjah Nabi Muhammad untuk hujjah umat dan manusia bahwa Nabi Muhammad diuji oleh Allah. Diuji oleh Allah sebarkan Al-Quran. Kalau ada diuji oleh Allah. Yang kita coba pelajaran berarti menyebut diuji guna perintah. Dia tanya ya perintah tugas, dia tanya jalan perintah jalan. Guna surah jalan. Karena Nabi Muhammad lebih tugas dari Allah dan juga tanda tugas, yaitu sebagai Al-Quran. Jadi waktu itu lewat kafir terbukti kata sebagai Rasul. Dijauh Muhammad alaihi Al-Quran Allah dan dia terjun Quran disebutkan kepada umat karena bukti. Jadi orang kampungnya guna bukti. Itu najibnya sebagai panitia, orang kampung panitia, karena bukti kemangan tu, hanya guna perintah. Guna cakap kemangan maklumat, belum juga panitia, itu bingung tu. Nah, bukti maksudnya mana? Baik. Al-Quran wanda dalam letaknya, yaitu al-mabda'u bi suratil Fatihah. Dan dalam Al-Qurannya langsung terdapat surat yang pertama Al-Mabda' Tafun Al-Quran yaitu di surat Al-Fatihah dengan surah
Al-Fatihah. Dia kata baca. Ujian surah Al-Fatihah pun karena Ba'lau Mahfud memang surat Al-Fatihah. Yang kemudian pun Wairah surah Al-Alaq Iqra. Jadi waktu susunnya bukan berdasarkan tren umum, berdasarkan tren lah ke bak langit dunia. Wal mahdumu bi suratin nas, waktu tahatam Quran berpok dengan surat terakhir yaitu surat An-Nas. Jadi al-mabda'u bi surat al-Fatihah, tak tidak Quran dengan surah Al-Fatihah, tak khatam Quran dengan surah An-Nas. Al-Mahfudah jailan an jailin. Al-Quran yang terpelihara dari generasi ke generasi anak bawah. Tanya lahir, ino lahir, patutnya lahir. Tak baca qul huwallahu ahad. Nabi nanti baca qul huwallahu ahad dibaca. Cuma boleh, anak boleh dan anak baca tak. Tapi Nabi itu qul huwallahu ahad. Tanya lahir qul huwallahu ahad. Akan tanya kita kun qul huwallahu ahad. Sedangkan kita tanya hana ada dua Nabi kun qul huwallahu ahad. Uji-uji tanya dak kena qul huwallahu ahad. Nya gubantu tanya oleh Sayyidina Utsman. Gubantu tanya oleh Sayyidina Utsman ditulis rasam Utsmani yaitu disepakati betul oleh Nabi disepakati nyo dipancaranya waktu meninggal Nabi. Ajulah tanya sahabat kita kun karena ada dengar Pak Nabi. Yang meninggal tanya dia baca ada tanya dulu. Itu deh yang menang Nabi sepakat menyo takunya dulu hana punya. Bakti yang ada ada. Yang bukan Sayyidina Utsman maka tulis Qur'annya ditamung dalam kategori bid'ah hasanah. Nabi yang boleh tulis Qur'an karena memang Nabi membaca tulisan. Sayyidina Utsman yang tulis Qur'annya pekerjaannya hanya kubur oleh Nabi lalu kubur oleh orang lain walaupun sahabat tadi wanan ni kan bid'ah hasanah karena Nabi kalau izin kepada sahabat alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin artinya semua oleh Nabi nyontek yang juga oleh sahabatnya kapasitas tentang tahlil karena izin lu ya termasuk sembahyang jamaah tarawih. Ya tadi ikut Nabi anak merah-merah di dodo ino dodo ya wajib anak berpatulah minallah wa ni'mah anak dah celeng lah anak berhukuman lah anak bagi pahangin lah tak pujuk anak anak lakuan lalu memang asli bangsa Nabi nampak tadi tapi urung kami ni ambil dah celeng jadi artinya boleh hukumnya Sayyidina Utsman yang prakarsai berarti Sayyidina Utsman kata tulis yang hanya ditulis oleh Nabi dan kekubur yang hanya kubur oleh Nabi sama lagi Sayyidina Umar juga jamaah salat tarawih anak juga oleh Nabi jamaah tarawih maka Nabi yo budak-budak je wajib maka kumpulkan dulu oleh Sayyidina Umar jadilah tarawih berjamaah dan dikun oleh Sayyidina Umar ni'matil bid'ati hadza ini adalah bid'ah yang paling baik. Tulis Quran adalah bid'ah yang paling baik yang diprakarsai oleh Sayyidina Utsman. Maka tulisan Al-Quran digunakan dengan rasam Utsmani, rasam Sayyidina Utsman. Anak itu rasam Ali, anak rasam Ali. Anak rasam Umari, anak rasam Abu Bakrin, anak yang rasam Utsmani, rasam yang diprakarsai oleh Sayyidina Utsman. Dikawui yang terasam Sayyidina Utsman. Nabi tulis Nabi Nabi hendak dimulai. Maka saya terima wino dikawui mesti dan lewat dikawui. Mina tulis dikawunan yang kan dikawui tulis dikawui. Jadi aja karena sudah disepakati min mustiruhum walaupun macam-macam menyambut kampung, ruhuki menau, menyambut leh menau. Yang adalah ilmu hadis Quran. Saatnya film tu pecah hilang. Nah yang kan ditulis oleh kufar. Ni kan ditulis oleh kufar. Yang pincu-pincu. Maka itu had kufi. Had kufi. Anak model yang pakai pincu-pincu ada. Yang berarti had yang model ditulis oleh orang kufar.
Nakat diwani, nakat diwaninya, nakat nasah, macam-macam cabang nakatnya. Nakat solusi yang menurut daerah tempat umumnya. Kat yang urungnya ya. Ajo dainan semua kena ada. Jadi yang berarti Al-Quran yaitu al-mabda'u bi suratil Fatihah wal mahkumu bi suratin Nas. Al-Quran terpelihara dari generasi ke generasi. Insya Allah Allah memeliharanya. Wa musaddiqul lima qala Allah Ta'ala dalam surah Al-Hijr ayat 9, maka Allah berfirman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang menjaganya. Nyotekin kami bagi Allah Ta'ala ramai. Ini Allah Ta'ala itu kami ramai Allah Ta'ala namun bilahkan kalimat nahnu di sana bukan litakdir pemulia bahasa pemulia ibu-ibu rumah drone kue drone anak kulit drone menjajah hebat rumah kamu nanti ramai rupa rumahnya ya oleh rumahnya nyajah rumah kamu dan sebagainya. Maka di drone dan kahabat kamu di pemulia ya inilah yang bisa kami sampaikan ya di drone kahabat yang dia adalah mulia. Yang kedua, bahkan Allah berfirman kamu akan semroh jero Allah Taala. Itu mulia malaikat Jibril. Seolah-olah dihargai benar malaikat Jibril kami berun yang kamu ya. Itu mulia Nabi Muhammad kami sebarkan Al-Quran ke manusia. Maka kamu oleh Allah Taala. Wadai kamu Allah tetap satu. Cuma yang lain dihargai malaikat, dihargai Nabi Muhammad yang kamu oleh Allah. Itu mulia bahasa. Supaya kalian merasa dihargai. Maka mesti tanya bersih, tanya bersih. Ini jaja orang kampung hai waktu. Ugar kalau bangun kampung, yang ada bahasa. Yang nak rumah terus bangun, terus dong tu. Supaya nak hai, ini jaja kampung dia kamu ugar kalau bangun. Tapi kamu kan guru lain, kamu nak jadi orang ngai dengan dia. Tapi mereka tu ni jaja kampung lu, kau selama kecil ke aku bangun. Itu orang lain nanti tidak ramai dalam tu. Yang kerjama memang le katanya. Tapi Allah bikin kamu semata-mata itu mulia bahasa. Kemudian Al-Quran yang dijamin insya-Allah han mubah. Uji han mubah le kau ubah Quran, yang kau taibah le ubah kau surah dia tu. Termasuk uranya kayu ubah surah Al-Maidah ya 51 kan heboh dia katanya. Kayu ubah di naik kalau mau dia dapat surat. Hanya kata-kata masalah pemimpin KPI pindah hayat Quran. Kalau pindah kau surah dia. Akhirnya mau dile Quran yang ada keroi. Maka tinggallah Quran yang asli yang kita baca oleh katanya. Al-Quran dalam bentuk tulisan standar Indonesia. Dalam bentuk tulisan standar Madinah dan Haramain. Ini bicara begini, betul ulun kubra salah baca Quran. Yang hanapannya buku panjang, yang panjang buku hanapannya. Rupanya waktu baca Quran Madinah, Quran yang membuat dari Madinah. Bukan salah Quran salahnya, karena model harakatnya berbeda. Maksud innahu menyorasam dari Haramain. Innahu hunya hu mana ada. Innahu mana ada. Cuma dia ini nak bukan apa itu, dia bukan hunya dia ada. Yang berarti rasam atau model cetakan Haramain. Menyuruh hana lomjit tajwid, tidak tilawah Quran, model Quran Madinah yang buat Mekahnya yang salah membaca. Karena hanya hukumnya lo. Terus saya lagi hukum haji yang otomatik, kami sama otomatik keluarnya dan ketiganya salah. Jadi kan salah motor, ini orang yang sama yang motornya lo. Apa itu biasa motor kan tak itu, itu dapat nama itu mana otomatik kamu dengan kurang juga kan otomatik banyak yang bukan tapi gaya. Nya ada itu dalam cara menggunakan Al-Qur'annya. Maka yang dalam lancar baca Quran
Yang baca Quran yang buai Madinahnya. Salah baca Quran yang terus, tapi yang baca mulai baca nya kampung karena kaidah baca, kaidah tilawah. Yang kedua, Al-Quran cetakan standar. Boleh ni, yang buat Quran dah yang. Nah, yang boleh yang Quran standar Indonesia. Yang boleh Indonesia, yang dia pasti adalah dia baca. Menyokinahu, ibang hu warehu majadah, warehu boleh. Kemudian lagi kanan, yang berarti menunjukkan hu-nya panjang. Yang menunjukkan oleh minyak yang hanya tidak hu-nya karena warehu boleh juga. Lagi hu-nya, lagi hu-nya, yang berarti hanya tidak. Yang berarti Quran standar Indonesia. Kumana Quran standar Indonesia bagi orang Indonesia yang laginya yang kamu dah dibaca. Dia dapat jauh, dapat sang Quran je. Kalau mawawa. Malah tu orang kena. Anak tempat kunci loh. Anak tempat kunci masalah tu. Lem pengasih lu tegur kadang-kadang. Hanya baik menan baca, yang hu-nya tidak. Hu jauh mana? Qurannya mana tidak? Unjuk Quran tidak nak tidak. Jadi Qurannya tidaknya. Jadi kalau ngajar haji, berapa Quran tetap tidaknya. Karena yang berbicara adalah kaidah, bukan baris yang berbicara. Barisnya mana tahu bijut. Maka belum kita kuning, karena baris bijut baca. Karena yang menunjukkan itu adalah kaidah. Usul bi jangan. Rabbi yang dikejar. Kum berarti maf'ul. Dibacanya bi rabbikum. Adalah dia baca. Walaupun mana balik bi rabbikum karena kaidah doang. Mana jaidanya? Aku aja tak baca mana balik. Makin mana balik mengada baca berangkat banjir. Bi rabbikum dah baca. Berbekam. Juli darah. Ini contoh. Maka mesti memahami kaidah kali ini. Ya, baik. Kemudian yang hayu kagum ke, takjub ke. Wate Al-Quran ke mulai surat Al-Fatihah. Gedung surat An-Nas. Tahu mana ini? Arti Al-Fatihah dari kata dasar Fatihah. Fatihahnya adalah maka arti anak manusia kepada Allah wujud manusia maka dari Al-Quran ta'adil dengan manusia itu adalah yang dibuka Quran berwujud satu manusia sebenarnya. Karena manusianya harusnya tauhid, manusia harusnya dari mana ilmu tauhid, mana tauhid terdapat. Yang Quran ilmu syariat, ilmu fiqh, ilmu ibadah, mana dana ibadah yang ada dalam Quran. Yang Quran ilmu akhlak, mana ilmu yang ada dalam Quran. Maka diberi Allah bukan dalam Quran yang tauhid dan syariat dan tauhid yang bercakap manusia adalah orang yang sudah Al-Quran yang masuk dalam Al-Quran yang belajar tauhid belajar manusia. Kalau sering maka jangan juga atau sering juga dari mulut atau sering juga dari mulut atau apa dengan nah jadi kita bertemu Al-Quran nah kalimat bab surat Al-Kahfi yang menulis dengan kalimat wal yatalaqqa yang kan bayang ya ibarat Quran jamun ditulis dengan warna merah Quran jamun warna merah Arab jamun tulis wal yatalaqqa merah atau hanya tulis merah itu kan tulisannya kayu itu wal yatalaqqa atau hanya kayu tulisan hanya merah nasi yang dari Allah macam-macam cara Allah yang masuk ke dalam rumah wal yatalaqqa-nya bertanya atau nasi yang peta dengan pengulinya wal yatalaqqa
beda dengan teratur keadaan. Itu namanya nisful ayat atau nisful Quran. Bahwa lihat lafaznya jumlah ayat lahuna dan jumlah ayat lahwirnya keinginan cuma meo jalan istilahnya meridian. Karena yang tengah ya, Pak Ibn yang listrik yang tengah-tengah meridian. Arti meridian adalah mediannya adalah tengah. Maka waliyat al-laqaf yang tengah Quran. Jumlah ayat berikut dengan jumlah ayat itu yang kena itu tengah-tengah. Pak surat Al-Kahfi yang akan lalu ayat 15 jadi kalau waliyat al-laqaf. Dengan puji ruhinan firman hak waliyat al-laqaf itu kalau ganti waliyat al-laqaf. Ganti waliyat al-laqaf. Wa fi'il madhi ini. Dari kata latifa. Yang waliyat al-laqaf fi'il amarnya. Waliyat al-laqaf latifah. Bukan apa itu arti latifah? Latif yang ragam anak latif. Ada anak banyak dapat jadi penandron Abdul Latif. Padahal mereka masalah Abdul Latif. Urina latifah. Apa arti latif? Latifah lemah lembut hati. Berarti orang yang kaji manusianya karena yang kamu minum Al-Quran maka mestilah kulit Islamnya yang kamu mengamalkan Al-Quran harus menjadi orang yang lemah lembut hanya dengar ya. Ulang pada kuih dunia tak ada kejadian alhamdulillah. Pak Quran tak baca segala perkara kenapa dulu kejadian. Anu berada pada kuih. Alhamdulillah. Maka yang kawal yang talaqah anjir terureh. Karena yang kawal yang talaqah. Jadi punya undang kalau nak kelembutan. Anak lembut dengan Allah. Anak lembut dengan manusia. Anak lembut dengan lingkungan. Yang segala dipulih. Karena dulu dia wal yang talaqah itu. Jadi yang boleh jangan guna faedahnya. Yang kalau lekarnya pandu guna faedah. Maka Allah pamerkan bentuk ulah ukhra katanya. Jadi mengenal dengan cukai-cukai ayat ada pameran. Kamu dino dia, nanti dia. Pertanyaan Allah Taala dipamerkan ayat Quran bentuk ulah ukhra. Tapi jemaah dengan dia dengan apa yang mengenai dia? Jaga pameran Allah. Putra pameran Allah. Allah dipamerkan bentuk ulah ukhra. Koyak kita mengelak Al-Fatihah ya, Al-Quran juga Al-Fatihah. Lu langsung Al-Fatihah baca ile, terjemah ile, makna, tafsir, terjemahan, itu Al-Fatihah. Pada dalam pasal kedua, saja ada ketemu lah ya datang membahas Al-Baqarah. Lalu pegang Al-Baqarah, tak baca Al-Baqarah, satu makna Al-Baqarah. Tafsir Al-Baqarah, pemahaman yang boleh takwil punya pameran Allah dan seterusnya. Maka juga pameran Allah cukuplah surat, maka barulah jadi manusia. Inilah hikmah-hikmah daripada nuzulul Quran. Hamba Allah yang berbahagia. Tahapan-tahapan katanya umat Islamnya untuk menjadi insan Qurani. Kata contoh, pertama adalah kemampuan membaca. Semoga semua umat Islam mampu membaca Quran. Tapi kita pilih kitanya ikut testing caleg. Payah tak buatnya nanti. Mana dia hati juga menurut. Dia namanya buat tes Quran. Tidak hanya yang hanya bersyukur, mesti juga bersyukur. Cuma apa boleh buat karena kalau yang hanya ada dapat sampai yang ini nunggu dok nanti. Itu dikatakan nanti dia tak tidak nanti. Jadi karena sampai kata dia. Untuk dia sebenarnya tidak perlu lagi tes baca Quran. Apa kata? Tak harap mandung buka juga.
Tapi karena hanajut, maka ayat hadis. Yang ini ada kemampuan Al-Quran tu. Ini menuju elok. Nah, yang tulis begini, tulisan saja. Nah, yang ada itu dipakai waktu kertasnya, untuk hadiah. Macam ni kamu teh boleh kan? Karena yang ada itu malah kayak telepon katanya, bukan cara itu surat yang benar. Bukan hidup kau ni. Tapi terus bagaimana tu ni? Andu. Jadi sebenarnya hanya orang Islam yang mana mampu baca Quran. Baca Quran yang meningkatkan pertama baca secara dasar. Tak baca lagi nak boleh baca boleh. Ala kadar kanak-kanak. Yang kedua juga mesti tahsinul Quran. Baca dengan tahsin. Tak bukan sedikit yang sekedar ahli binting hukum, yang kata munkan. Cuma pakai lebih kan tak bukan kiranya tahsinnya juga. Istilahnya kebutuhan yang untuk pindah. Al-Quran yang kita baca, menandakan nabi, maka tafsir di sana ada tajwid. Warantilil Qur'ana tartila. Ini perintah Allahnya. Bacalah Al-Quran dengan tartil. Rumuh dari di mengajar. Quran tak pakai tajwid, mengajar. Menyemahana tajwid, anda mungkin siapkan. Tinggal lagi yang menunggu. Mu'amil salihati karena mohbana dia ada tartil, ada gunnah dan sebagainya. Mesti benar kita baca. Dan baca Quran yang lebih pahala oleh Allah sebagaimana sekali Nabi dan berkalimat berhuruf alif lam mimnya yang lebih pahala dan hidup. Kata sekali Nabi la aqulu alif lam mim harfun, saya tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, bal aqulu, tapi saya katakan alif harfun, alif yang satu huruf pada pahala asyru amsalha. Siapa dah baca alif lebih pahala 10, wal lam harfun dah baca lam lebih 10, wa mimu harfun dan dah baca mim lebih pahala baru alif lam mim dah baca kali itu lebih pahala. Maka bayangkan yang lain, maka dibacalah dengan benar. Imam yang kamu terselek alif lam mimnya nama model lain baca. Alamma baca. Kenanya merujuk Quran, murahnya merujuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alamma. Lain alamnya. Baik, jadi itulah awaman. Maka umat Islam mesti bisa baca Quran. Jadi yang kalian membangun itu baca di bino kali baca. Hafal. Jadi saya lebih ketinggalan kan. Namanya kayak baca Quran. Yang dia benar tu dia. Aku baca Quran. Makanya kita perlu baca Quran. Kalau itu bukannya. Jadi ya kita nyawa. Apa kata ini? Muimum bayang itu. Yang biasalah kalau ada itu. Nah, ini kan diprot baca Quran nulis dulu ya file. Ya dia muimum dalam fikir ada ini dia kalau baca semua. Bedanya bukan dulu lagi. Sampai itu namanya rancangan minah ada punya kenyang mudah. Anak-anak hanalin no hanalin sadah itu yang bilang belara lebih belara adalah lebih sementara anak-anak kan belajar adalah maka yang melihat ini yang kadang-kadang saya itu dimulai. Baik, kemudian jamaah sekalian yang berbahagia, tahap yang kedua Al-Quran yang terjemah. Ini dah baca, ini dah terjemah. Main orang Arabnya bantu dengan Quran terjemahan yang memang ada di Arab, yang ada di Arab. Alahli dalika itu Alkitab Al-Quran la tidak raiba ragu fi pada hi-nya tidak ada keraguan padanya Al-Quran. Memang yang terjemahnya berbagai bahasa. Ya, tapi terjemahnya hanya cukup loh pada ayat-ayat yang dalam mukamah. Hanya cukup itu. Terjemahnya cukup. Payah tafsir ilmulah ini. Yang buat tafsir nama wadai tafsir yang mana jelas terjemah kajalah. Karena menyebut terjemahnya bahasa itu. Alih bahasa
habis dulu. Ya kalian ini contoh atau istrimu, sahabat dan ibunya kemudian terjemah. Mami Yohana akan tafsirkan agak ada kau tujuh. Iman kamu ada hurinya, anak kahurinya menyandak. Maka payah tafsir, maka butuh pada tafsir. Jangankan tafsir bahasa Al-Quran, bahasa Aceh yang akan boleh tafsir. Menyohanakan tafsir, maka salahlah daripada pemahaman bahasa. Jadi Al-Quran pun baca, kedua pun makna, kelihatan yaitu tafsirul Quran. Tafsir yang menjelaskan arti kata yang boleh, yang harus baca pemahaman dengan bahasa Al-Quran, bahasa Aceh yang diurut, mantum ayat tafsir dan harus pahami lagi tafsir. Contoh memahami tafsir. Maka ketika nak ulung sejak kena ujian ulung, lu jamun baca nanti, tekun jamun bak kuat, kalau kuat ulung jamun, ihor rujak dalam uji ada daya, yang kat tujuh kau tanya. Jadi pak bapak kedai tanya, mau besi mana mau kalau mau kedai belah nanti nak kedai beli buku, mana ada buku jalan tu, tu tanya pak kedainya. Ya, lu pakai itu, kok ya temannya belum pakai kedai, aku je berapa kedainya. Yang contoh kalimat yang boleh tafsir. Mungkin dah berapa kedai dah, kita menang maksud, tapi pernah ulang-ulang, tanya juga kedai ya. Mami yang tanya kedai, Assalamualaikum kedai, Pak Muji, Pak kedai, tanya, jauh kaya ada pesawatnya, jadi jauh ni. Maka perintah dari rumahnya Mbak Kedai dan tafsirkan adalah yang dimaksud dengan tanya Mbak Kedai adalah tanya Mbak Kedai yang buruk Mbak Kedai. Bila kamu hendak urut Mbak Kedai, maka sama dengan biasa rumahnya Mbak Kedainya jadi sahabat yang menang tafsir itu. Nah, jadi benar tanya kalau pengunjung ya namanya Mbak Kedai, Mbak Kedai hanya sahabat. Tanya dengan ujung, yang pengunjung lautan kamu. Nah, jadi untuk kepada tafsir. Setelah itu ada yang butuh kepada ta'wil. Hanya mantu ayat Quran mutumung dengan tafsir. Karena ayat Al-Quran itu yang ada tafsir mutumung sih. Maka butuh kepada ta'wil dalam etikat al-sunnah wal jamaah. Atau sekurang-kurangnya tafwid. Berserah kepada Allah maknanya. Menurut ayat Al-Quran tersebut, menurut ayat Quran. Ya Allahi fawqa aydihim. Ya. Tangan Allah di atas tangan mereka. Itu form tangan Allah di atas tangan mereka. Allah naja dong. Sedangkan ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah hanya sama dengan apapun. Walau yaqulahu kufuwan ahad, hanya sekufu, hanya bersih dengan apapun. Tapi yang bukan Allah benar, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan manusia. Kan manjal Allah, kita kena pegahnya, yang pegang Nabi Allah Taala berarti bukan makna tangan dengan isi, dengan tubuh. Tangannya kayak takwil. Tangannya adalah dalam pasukan kursi, ayat kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Luasnya kursi Allah. Sampai jadi kursi. Kursi tanya. Berarti malam laraya Allah. Tapi karena makna wasi'a kursi bukan berarti Allah nak kursi luas. Kursinya tinggi sama dengan makna tangan, yaitu kekuasaan Allah. Maka udah berebut kursi, istilahnya itu berebutnya, rebut kekuasaan. Betul baik tu. Partai A, dia bertanya undang umum di kelompok kursi. Pulang bang kursinya, di kelompok yang betah, di kelompok kurung berkuasa. Kursinya adalah makna lain daripada kuasa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Maka kekuasaan Allah itu meliputi langit dan bumi yang mandu kuasa Allah. Jadi katalah nak kursi kedua kursi bukan. Jadi begitulah cara memahami yang disebut dengan ta'wil Quran. Pertanyaan jawab kekuasaan ayat kenalan dahulu.
Nah dalam kekuasaan. Tidak murid, tidak guru. Guru begun ke murid. Anak-anak jangan nakal-nakal. Nanti lulus tak lulus. Itu ada di tangan ibu. Pelajarannya lulus. Kan berarti tidak lulus. Pelajaran betul. Pak kekenan gaknya. Maka ketawai menyonan. Yadullahi fawqa aydihim, yang terjemah di tangan Allah di atas tangan manusia, maksudnya adalah kuasa Allah di atas kuasa semuanya. Allah yang maha berkuasa. Butuh. Kalian butuh kepada memberikan makna-makna yang inayah. Lihat dalam ayat Al-Quran maknanya adalah inayah, terutama inayah masalah ulun inyam. Nisa hukum harsul lakum, istrimu itu adalah sawah ladangmu. Bukan inayah Allah Ta'ala mengabai kuliah demi maknanya. Kalian huna libasul lakum, istrimu adalah pakaian suami. Wa antum libasul lahunna, suami adalah pakaian istri. Maknanya yang kita mengabai kuliah demi katanya. Karena Allah juga dalam bentuk inayah. Kita mana istri pakaian suami, puji gosok-gosok, baru itu, aduh dikatakan gosok, berapakah pakaian lu? Benar, makna yang lain. Maka Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ini memberikan pemahaman dengan berbagai macam cara, dengan kalimat-kalimat yang inayah, kalimat-kalimat yang lahir. Kalimatnya kalimat yang kadang-kadang perintah tetapi larangan. Jadi macam dalam ayat Quran. Maka bicara Quran, bicara yang tidak pernah tuntas sampai kapanpun. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Lau kana fil bahri midadan li kalimati rabbi." Sekiranya ilahu, kata ilahu, ilahu. Sekiranya ilahu jadi minta, dia kedawut, maka kamu habis air laut belum habis menulis Al-Quran karena begitu luasnya. Walau tina bimislihi madada, walaupun muklelam ialah oleh Allah, kata Allah kedawuran behlah, habis tulis. Memang ayat ini ayat Quran 6.600 lebih yang berbeda-beda generasi beda ulama yang sering hafalikannya ayat Al-Quran 6.666 kan 6.666 nah pendapat lain 6.660 bermacam perbedaan ini kecil perbedaan Al-Qurannya Al-Quran lain Quran ini maka akan beda kadang-kadang begitu konflik udah tidak konflik jumlah ayat terutama anak utama anak belum yang beda adalah cara hitung yang berbeda. Contoh surat Al-Aital tadi teman-teman Fawaidul surah Fawaidul lil musalli Al-Aital أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ويقول وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يعني فويل للمصلين ayat kedua وويل للمصلين ayat kedua وويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ayat kedua. Sebahagian ulama ahli ulumul Quran kalau punya dua ayat yang dianggap sabuk. Maka yang contoh oleh buka beda cara itu kalau ini maka beda-beda. Tapi ayat kadang-kadang berapa cara hitung berbeda-beda. Jumlah ayat tetap sama, hanya yang ada hanya yang puluh. Cuma cara hitung ayat. Maka semakin beda bahwa yang musallin jelas yang satu ayat jadi hitung berapa ayat. Karena kalau maknanya yang ulang sempurna pembukaan apa wawailul lil musallin celakalah orang salat maka mungkin salat celaka maka bukanlah makna celakalah orang salat kita sambung dia untuk dengan makna alladzina hum an salatihim sahun yang celakanya kaum sembahyang jadi urus sembahyang yang sembahyang dilale ini hanya celaka yang nyampe dua ayat yang kira sabuk ayat terjadi beda cara hitung
lagi tanya nama do. Tanya nama do. Dua draw video, mendua beda. Wanda tu orang yang kau kan tu. Musuh motor kayak itu lupa. Ikut le tu pe, ada ni. Cik video lah pun lupa. Video le kena dua belah draw. Ikut le kena. Apa yang dia kau belah draw. Ayat ni tu pe, ni percaya kena. Video tu kalau itu. Buat draw, buat draw. Dapat itu, ini buat draw. Buat draw. Mình dapat itu kita dah cepat banyak orang terhokai. Oh, jangan nak itu ni. Nah, ni dah sampai ni. Oh, jangan nak itu. Nah, kita beda. Anaknya nak ada, mana ada bukan ini. Cuma kadang-kadang anaknya hidup, kadang-kadang ada hidup. Maka partai itu nak tiket. Dua belah mau tiket. Dua orang anaknya nak tiket. Padahal mau tiket 12 orang. Waktu mau tiket, padahal berapa? Berarti dia beda ya. Dengan anak itu tiket. Berarti nak beda antara tiket itu campur anak nanti cara itu yang berbeda. Unanglah dalam ayat Al-Quran. Sebahagian ulama hitungnya satu ayat menjadi dua ayat menjadi satu. Sebahagian yang satu kalau satunya. Nah inilah yang perlu kita pahami dalam ulumul Quran dan di dalam ilmu-ilmu yang lain. Allah jamaah salat isya tarawih yang berbahagia 5 menit insyaallah. Jadi Al-Qur'an yang tidak pernah bosan membaca. Hanya ada pun ada tanawud dan dalam laibut yang yungkul lai tunggu. Ini mina mencit doa senandung Al-Qur'an. Kalam qadimul la yumallu sama kalam Tuhan yang tak pernah bosan mendengarnya memang tak pernah bosan dari ayat Quran. Mana lewat ayat dengan yang kan ayat dengan Quran berhubung tentu karena para itu ikut hai kami boleh bodomnya nya kon Quran adalah dengan pada buahnya pada maka mengatakan saya ayat ilmu yang baru dibaca yang tadi dari hana terhati di atas lagi tanya ketua film dia ada harus medan mama tahu dia ada si dia boleh rasa simpang maka beri trek lagi tanya puasanya maka puasa maka dengan rasa tentang lagi hana rasa tapi haji pun hana rasa lu hana sujud nyu hana rasa ka malam menyublah kita rasalah masa malam menyublah malam hana rasa lu juga aku mengatakan yang kawai anak kata tak menyublah malam jadi ya kata semayang dekat lalu kau anak kata ini maka ibadahnya dengan penuh kesadaran dan dengan tak sadari namanya maka ibadah kembali kepada Al-Quran jadi itulah Al-Quran yang di dalamnya ada hukum tauhid, ada hukum ibadat, ada hukum amalan bagaimana Allah menyatakan kepada tetap dalam ayat Quran maka Al-Quran kandungannya tidak terbatas. Yang terbatas hanyalah jumlah ayat 6 Antum beliau oleh Allah ayatnya karena kalau beliau dari segi sendiri mudah-mudahan malam Quran malam yang merupakan malam besaran bagi umat Islam semakin cinta dengan Al-Quran dan Al-Qurannya melalui Al-Quran tinggal dan kebunan lainnya yang bukan ilmu kesehatan ilmu bersihat ilmu ibadah dekat jadi nama-nama itu diambil daripada Al-Quran walaupun ada nama-nama ilmu dalam Al-Quran dan lanjut kita tak anggap ilmu yang kau jangan Allah Taala Al-Quran kenapa masalah lah Nah, udah jauh gunung, kau buka gunung yang Allah Taala buat, melayakkan semua adalah tentang gunung. Bila udara, masalah Quran bukan masalah lagi. Dalam gunung, dalam Al-Quran, boleh bicara gunung. Terakhir, sebagai pesan terakhir, Al-Quran adalah keseimbangan. Sebagai PR, kadang-kadang hanya ilmu, kadang-kadang tahu ibu-ibu, neco Al-Quran,
Nejo stabilo. Nejo apa ane kan kena stabilo kan. Stabilo merah, kuning, ya ada meja pula. Jok warna stabilo. Stabilo pertama warna kuning. Stabilo lagi spidol. Stabilo kedua warna hijau. Jok dua bos stabilo. Buka Quran. Neu pasangan kata. Musuban buka Al-Quran, nyonya contoh. Ya, sebagai terakhir dan kewajibannya. Jadi dengan tanda ke kalimat yang berlawanan. Musuban juga neu kalimat ini. Al-lail, al-lail. Wal-laili idza yaghsha wal-laili. Al-lail itu malam artinya. Nistabilu kuning wal-laili. Ada nama lain lawan dari malam terang urau warna hari pak naharnya terang mustabilu hijau. Kita tahu bina al-laili dalam Al-Quran nebus stabilu kuning al-laili berapa penuh al-laili bina al-laili ditandang warna kuning. Untuk bina an-nahar arti an-nahar adalah malam, tanda warna hijau, artinya jumlah pasti sama. Ya, ini kita. Mungkin itu al-laili, mungkin 200 po. Al-laili. Ditanda kuning. Untuk ditanda an-nahari warna hijau. Kini video nak satu seimbang. Al-laili ini tentang tertutup po, an-nahari ini tentang tertutup po. Langit bahasa Al-Quran samawati, samawati, tanda dulu samawati, sama wasi'a kursiyu samawat tanda samawat. Untuk wal ardi arti samawat langit, arti bumi. Kita juga timbang ni nyojeh merdoknya pasti merdok. Jadi seimbang. Alnya nelu kalimat dunia dalam ayat Quran. Rabbana atina fid dunya, dan dunia. Lawan dunia bukan akhirat. Wa fil akhirati dan dunia warna kuning, akhirat warna hijau betul. Bina dunia lah ayat Quran dunia tanda akhirat tanda jumlah sama sih. Maka Al-Quran imbang antara dunia dengan pegang akhirat, antara pegang langit dengan pegang bumi, antara pegang laut bahari dengan pegang barri darat. Jadi macam sama antara pegang hablum minallah dengan hablum minannas. Yang kata teliti di ahli ulumul Quran ternyata mandung sama. Berarti Al-Qurannya adalah rahmatan lil alamin, untuk bumi, untuk langit, untuk laut, untuk darat, untuk dunia dan untuk akhirat. Itu sama seimbang di dalam Al-Quran. Tinggal lagi butuh masa bertahun-tahun untuk kita belajar. InsyaAllah baru kita bisa merasakan. Tuhan kata Al-Quran fisanding wa yaqra'uhu Gusti, yang kenyang-kenyang Quran yang tersanding, yang baca ikutin, yang baca. Maka ada Quran memang ada terbaca. Padahal ada lebih apa kan? Kenapa saja lebih? Maka kita tafsir terus ngerjam punya habina dan kenali. Yang tadi ku tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Abbas, tafsir Sawi, Balaghah, banyak sekali tafsir. Puluhan ribu tafsir. Mana yang mutabarah, mana yang hanya mutabarah lah. Yang mutabarah yang Arabi ulang. Ada tafsir Qutubi, ada tafsir Ruhul Ma'ani, ada tafsir Kabir, ada tafsir ulama Al-Khazin, ada tafsir Al-Baghawi, ada tafsir Ar-Rahman Ar-Rahim. Banyak sekali tafsir. Ada tafsir Ramayat Bayan yang dikarang oleh ulama yang baru meninggal kemarin baru sebulan. Safatul Tafasir, ada tafsir Bayan dan banyak kali. Semakin banyak kita baca tafsir, semakin kita yang menemukan makna dari Al-Quran. Dengan hanya meninggalkan tafsir lama, membaca tafsir baru-baru, tambah ilmu. Salah satu mukjizat Al-Quran, antosan tak baca, antosan tak pelajari, karena Al-Quran
Yang terharam adalah sebagaimana doa kebaca di video ini, Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syahri syarifati al-mubarakati minas ada'i makbulinnya yang boleh gede itu mantap bedanya itu betul kadang-kadang tidak amin habis kata amin kemana Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati dia malah maksud ya Allah puji kamu malam di malam Ramadannya lah tengok lagi yaitu maksud urang yang minas adai al-maqbulin menjadi urang yang bahagia karena diterima ibadah namanya hana diterima ibadah kan bahagia bahagia tapi kalau diterima ibadah bahagia ibadah diterima ibadah ibadahnya enggak diterima baik jadi demikian dulu mudah-mudahan nama faedah dan berkah berkahnya mengaji tentang al-maqbuli maka yang mengamalkannya tanpa Allah menjadi orang yang maqbuli karena baca wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib bila saja dan bermunajat kepada Allah maka ragu-ragu yakin dan bang dengan husnudzan Allah maha dekat maha menerima dan maha mendengar sami'un qarib mujibud da'wah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتعبدنا وتمم تقصيرنا يا الله يا عزيز يا غفار يا ارحم الراحمين اللهم اجعل صلاتنا صلاة مقبولة ولا تجعل صلاتنا صلاة مردودة اللهم اجعل صيامنا صياما مقبولا ولا تجعل صيامنا صياما مردودا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين والله الموفق إلى القوم الطريق. Mohon maaf wassalamualaikum